Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas berhasil mengungkap misteri penyebab air laut asin. Alkisah. Suatu hari, Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan, karenanya Raja minta pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai di istana, sang Raja mengutarakan keinginannya untuk mengajak Abu Nawas berpetualang. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur dan tertawa. Tibalah Abu Nawas dan Baginda Raja di sebuah pantai. Ketika mereka berdua melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dan terpikir dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, aku akan mengajukan pertanyaan untukmu. Menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa hanya di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam, itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas dengan cerdiknya. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, dan Baginda menggelengkan kepalanya. Lalu perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja dengan penasaran. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera mengambil benda itu. Setelah diamati ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja. Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, balasnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas menyuruh Raja jadi pengemis. Alkisah. Meski dikenal dengan tingkah konyol dan kadang nyeleneh, ternyata Abu Nawas mempunyai kecerdasan yang membuat orang-orang kagum, termasuk Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda Raja seringkali mengundang Abu Nawas untuk memecahkan masalah. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. Puan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap, kata salah satu prajurit dengan sopannya. Bukankah kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas dengan keheranan. Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silakan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Berangkatlah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan membungkukkan badannya. Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu, tutur Baginda Raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas, bahwa ada saudagar kaya yang kikir,
jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak, supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat, padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas, apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, pinta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis, lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu, namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana, tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras rumahnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Puan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa. Sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah, Abu Nawas memulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami, kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini saudagar kaya menjadi salah tingkah, antara marah, tersinggung malu, bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat, tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin, tapi rajin bersedekah, namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. Bagaimana, apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa sedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku hilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian?
Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuklah ke dalam. Aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut akhirnya saudagar kaya ini rajin sedekah dan taat membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Channel Indo akan mengkaji berita Islami yang lagi populer. Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke pokok pembahasannya. 3 janji Allah terhadap bangsa Yahudi, yang 2 sudah terjadi, 1 akan segera dibayar oleh Allah untuk bangsa laknatullah. Serangan ribuan roket pejuang Hamas, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, seolah-olah memberikan tamparan keras kepada Israel, yang selama ini sangat sombong dengan teknologinya. Senjata canggih negara Yahudi itu yang selama ini disombongkan sebagai senjata tercanggih di dunia, tak mampu membendung tembakan roket militan Hamas Palestina. Ratusan nyawa warga Israel pun melayang. Bahkan, Israel benar-benar terpukul akibat serangan itu. Meminta bantuan dari sana-sini, seakan kehancuran negaranya sudah di depan mata. Namun di balik perjalanan bangsa Yahudi ini, ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Janji 2 sudah terpenuhi, dan 1 sepertinya akan segera dibayar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang janji pertama, memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi adalah pembangkang, dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Saat bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama ayat ini turun. Kemudian datanglah hamba-hamba Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Selanjutnya janji yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, adalah kebangkitan dan kejayaan bangsa Yahudi. Setelah mengalami kehancuran dan bercerai-berai, Allah menjanjikan hari kebangkitan dan kejayaan kembali bagi bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi, untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusirnya mereka dahulu. Bisa dilihat bangsa Yahudi sudah menduduki kembali tanah Palestina dan Syam. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Janji Allah kedua ini sudah terpenuhi. Buktinya sekarang, bangsa Yahudi kemajuan ekonomi dan politiknya, bangsa Yahudi sangat luar biasa. Namun, bangsa Yahudi kini kembali menyombongkan diri, dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Nyaris yang terjadi sekarang seluruh kekuatan militer negara bagian barat mendukung Yahudi. Namun, janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama, sebab janji ketiga akan dibayar. Lantas apa janji ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Janji ketiga Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran kembali mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya, pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisannya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka, seperti janji pertama Allah. Kesengsaraan rakyat Palestina sekarang, atas penindasan bangsa Yahudi, yang juga dikenal Zionis itu akan segera berakhir. Palestina, tanah kaum muslim.
Palestina negeri pilihan. Inilah tanah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut, misalnya Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam, tempat singgah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan Isra dan Miraj, tempat dakwah para nabi. Dakwah yang membawa misi agama tauhid. Dan juga karena keberadaan Masjidil Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kesebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Selain memuliakan tanah Palestina, Allah juga memilih Mekah dan Madinah. Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam dan Masjidil Aqsa. Dan Allah memilih Nabi kita, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin.